Nurul Amin LC MAG. Insyaallah beliau akan membahas tentang kajian hati ukhrawi dan duniawi. Waktunya Pak Ustadz sampai syuruk jam 6. Menjelang syuruk sekitar 15 menit dibuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Al Ustadz Arif Rahman Nurul Amin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammat taslim ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang insya Allah semuanya dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga senantiasa kita ucapkan dari lisan kita, dari hati kita, sebagai ungkapan syukur, sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha pemurah, Zat yang maha kasih dan sayang, Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, Zat yang tak pernah lupa menurunkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, bisa melanjutkan ba'da subuh ini dengan cawisan atau kajian ataupun ceramah. Alhamdulillah. Ini satu bentuk nikmat yang sangat luar biasa, karena untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah saja tidak semua orang bisa bangun lebih awal, bersiap-siap sholat malam, sholat mempersiapkan diri ke masjid qobliyah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kita duduk bersama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan tadi sampai syuruk, Ustaz ya, sampai syuruk. Masya Allah. Ini semua adalah rentetan amaliyah-amaliyah yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu
ka ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Nah ini syarat pertamanya, sholat subuh berjamaah di masjid. Mun kita sholat dewean di rumah tidak masuk syarat ini. Yang kedua, thumma qa'ada. Qa'ada ini duduk. Cak kita sekarang nih sedang duduk. Yadhkurullaha hatta tatlu'us syams. Kita duduk sama-sama mengkaji ilmu Allah. Yadhkurunallah ini banyak maknanya. Bisa berzikir, bisa ngaji, bisa termasuk mengkaji ini. Mengkaji ilmu ini termasuk zikrullah. Hatta tatlu'us syams. Nah ini yang syarat kedua tadi, duduk, ngaji, zikir, mengkaji ilmu. Yang terakhir hatta tatlu'us syams, sampai dengan syuruk, tsumma shalla raka'ataini, melaksanakan salat syuruk. 3 syarat ini tidak boleh kurang 1, kurang 2. Harus 3 syaratnya. Maka baru kita bisa melaksanakan salat syuruk. Apa kata Rasulullah? Ganjaran ataupun pahala yang Allah berikan kepada kita, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Itu pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Masya Allah. Jadi belum apa-apa kita sudah dapat pahala haji dan umroh. Bahkan mungkin kajian di masjid ini bisa Sabtu, Minggu atau Minggu baik? Ahad ya? Ahad. Nah, tiap Ahad, tiap pekan kita dapat pahala haji dan umrohnya. Bahkan disebutkan dalam lanjutan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin 3 kali Rasulullah sebutkan. Sempurna. Ini isyarah bahwa betul-betul pahala yang Allah berikan kepada kita, barang siapa yang melaksanakan 3 amalan ini akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam hadis lain disebutkan, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilm laqiyallahu wa lam yakun bainahu bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Ya, disebutkan barang siapa yang datang ajal dan dia sedang menuntut ilmu, maka dia akan bertemu, ya, karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah bisa memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan nubuwah. Tidak ada jarak baginya, ya, dan juga para nabi, dan juga derajat jaraknya itu sama dengan derajat para nabi, dan juga an-nubuwah, derajat kenabian. Nah ini salah satu fadilah keutamaan daripada menuntut ilmu. Kita juga termasuk daripada orang-orang yang insya Allah mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul dalam satu masjid, ya, min baitin min buyutillah, rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum. Kita ini sekarang nih sedang belajar mengkaji ilmu Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita apa? As-sakinah, ketenangan. Makanya orang-orang yang berada di dalam masjid itu sudah dipastikan hatinya akan menjadi lebih
tenang. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, akan Allah turunkan kepada orang-orang yang berada di perkumpulan tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat akan menyebutkan nama-nama kita sembari memohon ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertatap muka, bisa duduk dalam satu majelis ini melainkan karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, man aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, kata Rasulullah. Para sahabat bingung, apa dia ista'malahu ini? Kalau bahasa ista'malahu itu artinya menggunakan atau memakai. Ista'mala yasta'milu, memakai atau menggunakan. Ma ista'malahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ista'malahu? Maksudnya adalah yaftahu lahu amalan salihan, diberikan kemudahan, dibukakan pintu-pintu kemudahan untuk melaksanakan amal soleh. Termasuk yang hadir di sini kita semua adalah melakukan kebaikan yang insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, disebutkan tadi tema kita adalah kajian hati, yakni hati yang ukhrawi dan hati yang duniawi. Mak mano kira-kira hati yang ukhrawi dan hati yang duniawi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Zaidin ibni Thabitin radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana hammuhul akhirah, man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlahu. Barang siapa yang menjadikan tujuan utama dalam hidupnya adalah akhirat, ya, barang siapa yang menjadikan tujuan utamanya ia hidup di dunia ini adalah untuk tujuan akhirat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 keistimewaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang menjadikan hidupnya, tujuan hidupnya adalah akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, jamma'allahu syamlahu, maka akan diberikan kemudahan dalam segala urusan, ya. Akan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Tidak lagi ribet, tidak lagi galak pening, ya. Urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah keutamaan yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan jadikan hatinya menjadi kaya hati. Hatinya kaya, ya. Allah dalam dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan akan dijadikan kaya hartonya, ya, tetapi menjadi kaya hatinya,
Nah, ini. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya ragimah. Wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dunia akan mendatanginya tanpa bersusah payah. Dunia datang dewek. Kalau kita jadikan hidup kita yang di dunia yang hanya sementara ini, tujuannya adalah akhirat. Artinya kita sadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan bangsa manusia, bangsa jin, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti beribadah ini sangat luas. Ya, bukan hanya saja melaksanakan segala kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Apalagi puasa Ramadan, zakat, haji dan umroh misalnya. Ya. Tetapi juga kita jadikan masa hidup, waktu kita hidup di dunia ini adalah untuk memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang kesulitan. Ini termasuk daripada apa? Amal soleh. Nah ini. Jadi orang yang menjadikan hidupnya, tujuan utama hidupnya adalah akhirat, maka akan mendapatkan 3 keistimewaan ini. Pun sebaliknya, sebagaimana dalam lanjutan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man kanatid dunya wa man kanat niyatuhud dunya, barang siapa yang menjadikan tujuan utama hidupnya di dunia ini hanya sebatas untuk dunia saja, bukan untuk akhirat, maka akan mendapatkan 3 dampak. Ya, ada efeknya. Yang pertama, kata Rasulullah, farraqallahu alaihi doy'atahu. Farraqallahu alaihi doy'atahu. Allah akan jadikan setiap segala urusannya menjadi ruwet, menjadi susah. Ya, menjadi susah. Usaha ini susah. Usaha itu susah. Segala usaha ujung-ujungnya mentok. Kenapa? Bisa jadi niat kita salah. Nah ini. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat. Sebagaimana dalam sebuah hadis masyhur, innamal a'malu bin niat. Bahwa segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu lillah, barang siapa niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkannya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang menjadikan niatnya itu untuk dunia, ya sudah, dia akan mendapatkan sebatas dunianya saja, tidak kurang, tidak lebih. Bahkan kalaupun dunia itu datang kepadanya, maka akan diberikan sesuai ala kadarnya, sebagaimana rezeki yang sudah ditetapkan baginya, sesuai dengan takdirnya, tidak kurang, tidak lebih. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dampak yang kedua bagi mereka yang menjadikan tujuan utamanya adalah hanya sebatas untuk di dunia, dampak yang kedua adalah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Maka akan dihantui dengan kemiskinan.
Apa maksudnya Bapak Ibu dihantui? Maksudnya dihantui ini apa? Apa? Dibayang-bayangi, ya, ya, dibayang-bayangi dengan apa? Kekhawatiran. Dibayang-bayangi dengan apa? Kecemasan. Akan apa? Akan kefakiran. Takut miskin. Nah itu, takut miskin. Nah ini salah satu godaan yang paling ampuh yang biasa dilancarkan oleh setan, iblis, itu adalah menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Makanya disebutkan kadal fakru, ya, bahwasanya kemiskinan ini dekat dengan kekufuran, ya, kekufuran. Nah ini. Lalu kemudian dampak yang ketiga dari yang menjadikan hidupnya adalah tujuan utamanya adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Ini tadi sempat disebutkan, dunia akan datang kepadanya dengan susah payah, atau hanya sekedar yang sudah menjadi bagian daripada rezekinya ia di dunia sesuai apa yang sudah termaktub dalam lauhul mahfuz. Nah ini, karena takdir, kalau sudah takdirnya rezekinya sema itu, ya sema itulah dapatnya, tidak kurang, tidak lebih, kecuali dia dengan ditambah lagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi, ya, akan dilipat atau dilebihkan. Nah ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya ada dua tipikal atau dua model manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama, yang menjadikan tujuan utamanya adalah apa? Akhirat. Ya, tujuan utamanya adalah akhirat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk daripada golongan yang pertama ini? Insya Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pertama, yang menjadikan kesempatan waktu hidup kita yang sementara di dunia yang fana ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat. Artinya menjadikan kesempatan kita selama hidup di dunia ini memperbanyak amal ibadah, memperbanyak bekal untuk di akhirat. Karena orang yang menjadikan tujuan utamanya adalah akhirat, insya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi sampai dengan di akhirat. Nah ini, maka kita kadang-kadang, ya, kalau kita tanya Bapak, kepada kebanyakan orang, apa tujuan kamu hidup di dunia? Pastilah jawabannya akhirat. Ya memang kadang-kadang apa yang terucap dari lisan kita dengan apa yang terlihat dari perilaku perbuatannya, kenyataannya itu kadang-kadang tidak sama. Di mulut berbicara A, tapi perbuatannya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Maka kita harus introspeksi diri, diri supaya kita memastikan bahwa kita termasuk daripada barisan golongan orang-orang yang menjadikan hidupnya di dunia ini, ya,
sebagai bekal memperbanyak amal ibadah, amal soleh untuk tujuan akhirat. Nah ini bisa kita lihat dari aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Kalau misalkan azan sudah berkumandang, nah, kita terkadang masih disibukkan dengan kesibukan duniawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih main HP. Ya. Kita masih sibuk dengan banyak berkas di kantor kita atau di tempat kerja kita. Padahal sudah jelas ketika azan berkumandang berarti Allah sedang manggil kita, ngingatkan kita, payo jangan dunia terus, akhirat dulu, agak lanjut lagi. Nah itu kira-kira mun pacak ngomong tuh mah itulah kira-kira, merapat dulu, sujud dulu. Kamu punya masalah, rezeki susah, doa hajat belum terkabul, merapat payo, kita sholat dulu. Nah ini apalagi Bapak Ibu, ketika tangan kita masih disibukkan, jari jemari kita disibukkan dengan gadget ataupun HP, laptop dan lain sebagainya, kita masih jarang menyentuh Al-Quran. Ketika mata penglihatan ini masih disibukkan dengan layar yang ada di HP, di laptop kita, kita lupa untuk membaca Al-Quran. Maka mari kita introspeksi diri, apalagi di zaman yang penuh fitnah, ya, di zaman yang penuh dengan godaan. Semakin kesini godaannya tambah banyak, ya. Di rumah banyak godaannya, di luar banyak juga godaannya. Sampai di masjid pun belum aman. Apalagi kalau bawa HP, ya, centang-centing, baru ngaji seayat, baru ngaji 2 ayat, jinggo ada notif pemberitahuan masuk WA, buka dulu, baca, dengar, balik lagi ngaji, centang lagi, masuk lagi. Nah, godaannya banyak, setiap detiknya godaan, Masya Allah, luar biasa godaannya. Maka kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya kan? Ya Allah, dan untuk mengingat Allah ini kita harus meminta doa, minta kekuatan supaya diberikan kekuatan sehingga setiap saatnya kita selalu ingat kepada Allah. Ala dzikrika wa syukrika, diingatkan juga supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Wa husni ibadatik, dan juga apa? Melakukan amal ibadah sebaik-baiknya. Dan ini tidak bisa kalau kita tidak minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus diminta supaya kuat ibadah kita, kuat amal soleh kita. Karena apa? Karena godaan semakin berat. Nah ini. Ketika seseorang datang kepada kita, meminta pertolongan kepada kita, baik itu mungkin kerabat kita atau jiron tetangga kita, sedangkan kita diberikan kelapangan rezeki, lalu kemudian orang yang menjadikan hidupnya di dunia ini menjadi tujuan utamanya, maka orang ini pasti akan menghindari atau enggan untuk menolong
orang. Nah ini. Ketika melihat kotak-kotak infak, ya, enggan untuk bersedekah atau berinfak. Mengapa? Karena hubud dunianya, cintanya kepada harta, cintanya kepada dunia ini mengalahkan apa? Akhirat. Tentu logika, hitung-hitungan matematika pasti akan mengatakan kalau uang kita keluar, pasti harta kita berkurang, betul tak? Ya. Padahal jelas-jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosot. Kesehatan, ya, juga merupakan rezeki. Bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh juga rezeki. Artinya Allah menghendaki kebaikan dari kita. Nah ini yang perlu kita syukuri. Bahkan suatu ketika saya ini belajar atau kuliah di Madinah, 6 tahun di Madinah. 6 tahun di Madinah. Biasa kita ini sering berkhidmah juga untuk para jamaah haji ataupun umroh. Memang ada ditugaskan. Kadang kalau haji kita ditugaskan untuk jadi pembimbing haji. Lagi umroh kadang-kadang kita diminta tugas untuk pembimbing umroh. Suatu ketika pernah kita waktu kembali ke Indonesia, ketika kita syiar mengajak orang untuk berangkat umroh ataupun haji, terkaget. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa haji dan umroh ini buang-buang duit, innalillah, astagfirullah. Haji dan umroh dikatakan apa? Buang-buang duit, baik. Pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah yang di sini yang belum pernah haji atau umroh semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh jadi paling tidak sekali seumur hidup kita bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Ya. Nah ini. Jangan sampai kecintaan kita dengan dunia mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Nah ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi mungkin juga bisa jadi ada yang belum tahu, ya. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
agar kita tidak menjadi budak dunia, supaya hati kita dan kita ini termasuk daripada min abnail akhirah, anak-anak akhirat atau budak akhirat. Nah ini ya, Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah hadisnya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan ya Allah, jangan pula engkau jadikan dunia ini menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa ini supaya kita tidak terjebak, tergoda dengan gemerlapnya dunia. Bukan berarti nak ibadah baik, tetap ikhtiar syariat kita hidup di dunia, artinya kita bekerja tetap kita kerjakan, ikhtiarnya tetap kita kerjakan, ya. Namun di sini Rasulullah SAW mengingatkan, wala tansa nasibak, jangan lupakan negeri akhirat. Nah ini, jadi bukan berarti kita nak di masjid baik, bukan, ya. Justru al-mu'min al-qawi, al-mu'min al-ghani ahabbun ilallah, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi kita mukmin yang kuat, kita lebih leluasa untuk beribadah. Mula berumur, Pak, Bu, nak puasa, mak mano kakek minum obatnya. Minum obat 3 kali sehari, ya. Habis sahur, ya, puasa, siang lah sudah agak pening-pening. Mak mano ini. Sore tensi tinggi sudah, ya. Nak marah-marah baik, nak marah-marah baik. Nak cepat maghrib, nak cepat berbuka, banyak rintangannya. Maka selagi diberikan sehat, ya, kemampuan, gawe ke lah galau-galau ibadah kita, amal soleh kita gawe ke. Jangan nak nunggu tua, ya, baru nak bergancang beribadah, baru nak mulai banyak amal soleh. Nah ini, kerjakan, wasari'u, bergegas, ya, jangan nunggu sakit baru nak beribadah, ya. Lagi kayo lupa nak bantu wong, lagi miskin nak ngurus makan dewek bayi pening nak bantu wong. Nah, banyak alasannya, ya, banyak alasannya. Nah ini, maka doa ini penting supaya dikuatkan dalam beribadah, dikuatkan hati kita, jadikan mindset kita hidup di dunia ini adalah untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal kita supaya kita selamat kaget di akhirat. Itu utamanya, ya, itu utamanya. Pernah Bapak Ibu pernah mendengar kisah ada orang tua, 2 orang tua, ya, yang punya anak 9, galau-galaunya sukses galau Bapak Ibu anak ini, ya. Dia dari kecil lah dididik betul-betul, ya, pendidikan keilmuan dunianya Masya Allah luar biasa. Begitu besar, begitu dewasa,
lah berkeluarga sampai bekerja di luar negeri, hidup di luar negeri. Sampai begitu orang tua ini tambah lama, tambah sepuh, tambah tua, lah banyak penyakit, lah inilah itu, ya. Ketika sakit, anak-anaknya ndak pernah nanya kabarnya. Mak mano kabarnya bapak, mak mano kabarnya ibu, mak mano kesehatannya. Nelpon baik, tidak. Kenapa? Karena sibuk dengan kerjaannya. Sampai kemudian begitu menjelang wafatnya pun tidak ada satupun dari anaknya yang ada berada di sampingnya. Tidak ada satupun yang berada di sampingnya. Padahal dulu sangat dibangga-banggakan, Masya Allah. Keilmuannya, karirnya, keluarganya, bagus galo. Menjelang di akhir hayatnya tidak ada satupun anaknya yang berada di sampingnya. Maka ketika ditanyakan apa penyesalan terbesar, apa penyesalan terbesarnya, dia menyesal karena apa? Tidak mendidik anaknya dengan agama. Kejar terus dunia, sukses di dunia baik, tapi di akhirat belum tentu sukses. Nah ini, maka kita didik anak-anak kita ini bukan hanya menjadikan dunia ini segala-galanya, ya. Kita jadikan justru hidup di dunia ini memotivasi kita untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Berbakti kepada orang tua termasuk daripada amal soleh. Wajib bagi seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ya, nah ini. Nak setinggi apapun ilmu kita, nak sekaya apapun, nak sesukses apapun kita, maka kita harus tunduk patuh kepada orang tua. Nah ini, makanya jangan sampai kita salah didik. Ya. Hebat ilmu dunianya tapi agamanya lupa. Bisa jadi bumerang, ya. Ngaji bae dak pacak, mak mano ge nak doakeun wong tuanya. Agek mun lah meninggal, siapa yang nak baca Qur'annya? Ya. Nah ini. Maka ini jadi pelajaran buat kita bahwa dunia ini hanya sementara. Akhirat yang kekal dan abadi. Nah, ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini maka kita ya semoga termasuk daripada golongan orang-orang yang pertama tadi, yaitu menjadi apa? Menjadikan tujuan hidup kita adalah tujuan akhirat. Di tengah hiruk pikuk ujian yang semakin berat di akhir zaman ini, maka kita perlu membentengi diri kita. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada fitnah dunia. Salah satu amalan, kami amalan. Jadi salah satu amalan yang perlu kita amalkan kalau bisa istiqomah kita baca, yaitu biasakan membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kapan? Ketika keluar dari rumah. Ya. Ketika keluar dari rumah. Ketika mau tidur, baca ayat kursi. Ya. Kemudian setiap setelah sholat 5 waktu usahakan kita baca ayat kursi. Salah satu fadilah keutamaannya, ya, man qara'a ayatul kursi dubur kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Ya, barang siapa yang membiasakan istiqomah membaca ayat kursi di setiap setelah sholat 5 waktu, ya, tidak ada penghalang baginya, ya,
untuk bisa masuk ke dalam surga melainkan kematian. Masya Allah. Langsung, ya, langsung masuk surga. Makanya harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Lalu ada amalan kedua, memperbanyak bacaan Sayyidul Istighfar sebagaimana tadi doa yang didoakan oleh imam kita, ya. Ada Allahumma anta rabbana ya rabb, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini kalau bisa diajarkan bukan pas kita lah lanjut usia, budak-budak anak-anak kita ini ajarkan. Jangan kita bae yang tahu, kita nak selamat dewek. Ya. Ajarkan anak kita, ya. Dari mulai SD, SMP usahakan supaya hafal sampai dia besar. Kalau bisa kita yang ngajarkannya, kita hafal ke dulu, ya, lafadznya, maknanya, ya, kita ajarkan sama anak cucu kita. Bisa jadi anak cucu kita istiqomah membacanya, kita juga kecipratan pahala karena kita yang ngajarkannya, ya. Fadilah keutamanya dia dapat, kita yang ngajarkan juga kita dapat. Nah ini salah satu fadilah keutamaan daripada membaca Sayyidul Istighfar, ya. Membaca apa Sayyid itu apa? Rajo, ya, rajonyo istighfar, Sayyidul Istighfar. Kan ada kalau yang sederhana astagfirullahaladzim. Nah ini Sayyidul Istighfar, rajonyo istighfar. Nah, kalau bisa hafal. Ada yang sudah hafal belum? Yang belum hafal, hafalkan. Yang sudah hafal, istiqomah. Berapa kali Ustaz? Tidak bisa 7, 33, 100. Tidak bisa juga, sudah sekali jadilah. Minimal setiap habis sholat kita baca, ya. Minimal setiap habis sholat kita baca. Nah ini penting amalan-amalan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bentengi hidup kita dengan amalan, akan mudah digoda oleh setan. Akan mudah terjebak kepada fitnah dunia. Nah ini. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan selanjutnya daripada hadis yang kita bahas ini tentang hati ukhrawi dan duniawi. Apa yang menjadi tanda ataupun indikator bahwasanya orang ini tujuan hidupnya adalah akhirat? Apa tandanya? Apa indikatornya? Yang pertama, indikator pertamanya adalah dia akan melakukan segala kegiatan ataupun perbuatan, segala aktivitasnya hanya untuk mencari ridho Allah. Bukan hanya amal ibadah saja, ya. Lillah itu bukan hanya pas ketika ibadah baik, pas sholat baik, pas mengeluarkan zakat baik, bukan. Termasuk juga di dalamnya ketika kita melakukan perbuatan amal soleh, niatkan lillah. Kok kita makan baik, ada doanya, ya kan? Niatkan lillah. Kita mandi, ada doanya, niatkan lillah. Maka segala perbuatan ketika kita mengkaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita melakukan suatu perbuatan tanpa diniatkan lillah, maka perbuatan tersebut tidak mendatangkan pahala. Ya hanya sebatas perbuatan saja, tidak mengandung pahala. Nah ini. Makanya usahakan setiap perbuatan kita, baik amal ibadah kita, amal soleh kita, niatkan lillahi ta'ala. Ini indikator yang pertama, ya.
Indikator yang kedua. Indikator yang kedua, ketika kita, karena kita ini hidup di dunia, syariatnya tentu kita harus kita kerjakan. Apa? Yaitu mencari karunia Allah. Artinya kita begawe, mencari nafkah, juga niatkan lillahi ta'ala, untuk memberikan apa? Kecukupan untuk keluarga kita, ya. Maka ketika kita bekerja, usahakan pekerjaan kita, hasil yang kita dapat melalui pekerjaan atau hasil yang halal, ya. Tidak boleh kita bekerja sesuatu yang haram. Karena kalau kita begawe yang di dalamnya artinya ya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hasil yang didapat, uang yang kita dapat, kita belikan beras, kita belikan lauk, kita injak ke anak istri kita, bisa jadi itu sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh mereka. Kalau sudah sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, ya, bahkan amal ibadah sholat pun tidak diterima. Makanya hati-hati. Efeknya banyak. Bisa jadi susah taat sama kita, tidak nurut sama kita, ya. Kemudian apa lagi bisa jadi efeknya kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita? Males-malesan dalam beribadah. Nah ini, jadi harus hati-hati, ya. Lalu kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga setelah mencari ridha Allah, bekerja dengan sesuatu yang halal, ya. Yang ketiga, hasil dari apa yang kita upayakan dari pekerjaan kita sisihkan. Untuk apa? Untuk sesama kita. Baik itu dalam bentuk zakat, baik itu dalam bentuk infak ataupun sedekah. Jadi harus combine, harus seimbang, ya. Jangan kita tumpuk banyak-banyak harta kita untuk kita dewek. Sebanyak-banyaknya harta yang kita punya, Bapak Ibu, untuk kenyang itu kita cuma butuh 1 piring. Bener gak? Nah, sehaus-hausnya kita, ya, nah sebanyak-banyaknya kita, kalau haus paling segelas 2 gelas sudah selesai. Jadi duit triliunan itu tidak terpakai. Mending kita pakaikan, gunakan untuk mereka, orang-orang yang membutuhkan, ya. Nak sehebat apapun kita, nak makan sepiring itulah, ya. Mungkin adalah mungkin 2 piring, 3 lah sudah ngap lah, sudah selesai, ya, tutup. Ya, tidak baca lagi, tidak kuat lagi, nak masuk, ya. Nah ini, maka harus diperhatikan. Sudah, oke. Mungkin itu kita cukupkan sampai situ, ya. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ini kajian pagi hari ini menarik sekali, ya. Dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Jadi dua momentum yang paling penting bagi kita ini, ya kan. Sedangkan kita tahu bahwasanya momentum historis masuknya Islam ke Indonesia ini kan lain, kan itu, ya. Nah sekarang bagaimana mengaktualisasikan kehidupan dunia ini dalam rangka menuju kehidupan akhirat? Terima kasih. Mengaktualisasi, ya. Jadi pertanyaannya, dijawab dulu atau gimana? Jawab dulu baik. Apa langsung? Ini pertama tadi. Kita kan untuk mencapai hati yang ukhrawi, ya. Itu apa hubungannya dengan kalau kita pelajari dengan tarekat, hakikat dan makrifat? Apa hubungan itu? Hubungan antara hati ukhrawi tadi. Yang dicapai ukhrawi tadi dengan tarekat, hakikat, makrifat. Iya.
Toriko, ya, toriko. Silakan Ustaz, langsung nanti Oke. lupa. Yang pertama, Masya Allah ini pertanyaannya, Masya Allah luar biasa. Jadi bagaimana mengaktualisasi apa tadi? Apa? Apa Pak? Sekarang ini kan ini Pak, kalau kita kan mencari kehidupan akhirat baik secara individual. Iya. Sekarang kan kehidupan ini Pak. Sekarang kita lihat sekarang yang menuju kehidupan akhirat itu katakanlah ini sekali kan, sangat kecil sekali. Karena berlomba-lomba mencari kehidupan dunia. Tidak memperdulikan halal-halal hantam, ya kan itu. Sedangkan Allah kan menghendaki kehidupan akhirat. Kita mencari kehidupan dunia. Itu kan paradok itu kan. Kelihatan itu. Nah sekarang bagaimana mengaktualisasikan kehidupan kita secara individual agar supaya kehidupan kita ini selamat di akhirat. Itu maksud saya. Ya. Jadi bagaimana cara mengaktualisasikannya? Itu tadi makanya sempat kita bahas bahwa yang pertama, jangan jadikan hati kita ini menjadi hati yang hanya condong kepada dunia. Ya. Jangan penuhi hati ini dengan dunia. Ya. Tetap tujuan kita itu adalah akhirat. Karena kita sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi setelahnya. Justru filosofinya kita hidup di dunia ini untuk mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal abadi kelak nanti di akhirat. Maka cara untuk mengaktualisasikannya adalah apa? Ya. Maka kita ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana jangan jadikan ya dunia menjadi sesuatu yang tujuan utama. Tetapi jangan pula kamu melupakan akhirat. Kebalikannya, jangan pula akhirat tok dunia dia tinggalkan. Karena kita syariat hidup di dunia, kita perlu berikhtiar, ya, berikhtiar. Dengan cara apa? Tadi, libatkan segala perbuatan kita, baik amal ibadah kita, amal soleh kita hanya lillahi ta'ala. Karena sudah jelas, tadi disebutkan keuntungan, keistimewaan bagi mereka yang menjadikan hidup di dunia tujuan utamanya adalah untuk akhirat. Rezeki dunia datang dewek tanpa susah payah. Segala urusan kita akan jadi mudah, tidak berat. Kenapa? Beda, orang yang tujuan utamanya hanya dunia, dia akan lupa dengan Allah. Dia seakan-akan tidak perlu pertolongan Allah, tidak perlu melibatkan Allah, padahal Allah yang ngatur rezeki kita, Allah yang ngatur segala urusan kita. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, maka berarti usaha kita benar-benar hanya bertumpu bersandar kepada kekuatan kita manusia yang lemah. Kalau bukan karena kekuatan Allah, kuasa Allah, kasih sayang Allah, tidak mungkin kita bisa meniti karir setinggi apa yang atau pencapaian yang kita dapat saat ini. Ya, ini. Kita yakini bahwa segala kekayaan yang kita miliki sekarang, mulai dari harta kita, mobil kita, rumah kita, segala fasilitas hidup di dunia ini semuanya adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu bisa dicabut dengan sekejap. Kita ngumpulkan bertahun-tahun, karena sekali, dua kali atau satu peristiwa kita mengindahkan atau lupa dengan Allah bisa jadi dicabut. Nah ini. Jadi hati-hati.
Jadi ini untuk mengaktualisasikannya tadi adalah dengan mengikuti perintah Allah, ikuti syariatnya, ya. Tujuannya akhirat, bukan dunia. Justru sebaliknya, kalau dunia menjadi tujuan kita, ya rezeki tadi dunia akan datang ala kadarnya. Nah, mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama. Adapun yang kedua tadi toriko, hubungan dengan hati tadi. Justru toriko, ya kami ini alhamdulillah ikut toriko juga, Ustadz juga sama, toriko Qadariyah wa Naksabandiyah. Ya, adanya toriko itu, toriko tuh ngapain gawenya? Berzikir, berzikir Bu. Zikir-zikirnya itu ya sudah diramu sedemikian rupa, ya, sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersanad turun temurun dari para sahabatnya juga, para tabiin, para ulama sampai sekarang, ya, zikiran semuanya, sholawat, ya. Tujuannya adalah apa? Melembutkan hati kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan zikir pacak lembutkan hati kita. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita jauh dari zikir, semakin jauh dari kita membaca Al-Quran, maka hati ini akan gersang. Bahkan bisa jadi hati ini menjadi mati, ya. Karena hati ini ibarat sensor, sinyal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hidayah taufiknya melalui wasilah hati kita. Mun hati kita nih mati, mana kita mendapatkan hidayah Allah, ya kan? Nah, supaya hati kita bersih dengan tadi bertorikoh, berzikir, untuk bisa mencapai apa tadi, makrifat tadi, ya. Yang paling pertama, yang paling mendasari adalah memperbaiki hati kita. Nah, salah satunya wasilahnya apa? Dengan bertorikoh, karena disitulah kita diajarkan untuk berzikir. Setiap hari itu bisa ribuan sholawatnya Pak, ya. Belum tadi ayat kursinya, ya, belum tadi sholawatnya ribuan. Nah, semua ini yang akan mendukung kita supaya kita tetap di jalur yang sesuai dengan syariat Allah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia juga di akhirat ini, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup mungkin Ustaz, tolong ditutup dengan doa Ustaz. Ya sudah, waktu syuruk masuk. Kita doa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, dalam majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan, rahmat, maghfirah, ampunanmu, ya Allah, maka curahkan, berikan kepada kami rahmatmu, barokahmu, hidayahmu, taufikmu, serta pertolonganmu,
Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk kami yang hadir di sini dan juga untuk keluarga kami dan juga umat muslimin wal muslimat dimanapun berada. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kami ya Allah, kebermanfaatan untuk kami ya Allah, menjadi asbab kami, masukkan kami kepada surgamu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.